Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eda Steningsi. Saya akan menjelaskan tentang laporan pendahuluan keperawatan jiwa, konsep halusinasi, dan aspek halusinasi. Baiklah, berikutnya yaitu ada definisi dari halusinasi. Halusinasi adalah gangguan atau perubahan persepsi di mana pasien mempersepsikan sesuatu yang sebenarnya tidak terjadi, suatu penerapan panca indera tanpa ada rangsangan dari luar, suatu penghayatan yang dialami, suatu persepsi melalui panca indera tanpa stimulus ekstern, atau persepsi palsu. Halusinasi adalah kesalahan sensori persepsi yang menyerang panca indera. Selanjutnya yaitu ada rentang respon neurobiologis halusinasi. Rentang respon neurobiologis yang paling adaptif yaitu adanya pikiran logis, persepsi akurat, emosi yang konsisten dengan pengalaman, perilaku cocok dan terciptanya hubungan sosial yang harmonis. Sedangkan respon maladaptif yang meliputi waham, halusinasi, kesukaran proses emosi, perilaku tidak terorganisasi, dan isolasi sosial. Tentang respon neurobiologis halusinasi digambarkan sebagai berikut. Menurut Joseph, terdapat dua faktor penyebab halusinasi. Yang pertama yaitu faktor predisposisi, yang kedua yaitu faktor presipitasi. Faktor predisposisi tersendiri yaitu ada 5. Yang pertama faktor perkembangan, faktor sosiokultural, faktor biokimia, faktor psikologis, faktor genetik, dan pola asuh. Yang kedua itu ada faktor presipitasi, yaitu ada 4, yaitu dimensi fisik, dimensi emosional, dimensi intelektual, dimensi sosial, dan dimensi spiritual. Selanjutnya yaitu ada klasifikasi. Klasifikasi menurut Joseph dalam Prabowo tahun 2014, halusinasi terdiri dari beberapa jenis dengan karakter. Di antaranya yaitu yang pertama ada halusinasi pendengaran atau auditorik. Yang kedua itu halusinasi penglihatan secara visual. Yang ketiga halusinasi penghidu atau olfaktori. Halusinasi peraba atau taktil. Halusinasi pengecap atau gustatorik. Dan halusinasi sinestesik. Tanda dan gejala halusinasi yang pertama yaitu berbicara, tertawa, dan tersenyum sendiri. Yang kedua, bersikap seperti mendengarkan sesuatu. Yang ketiga, berhenti berbicara sesaat di tengah-tengah kalimat untuk mendengarkan sesuatu. Yang keempat yaitu disorientasi. Yang kelima, tidak mampu atau kurang konsentrasi. Yang keenam, cepat berubah pikiran. Yang ketujuh, alur pikiran kacau. Yang ke-8, respon yang tidak sesuai. Yang ke-9, menarik diri. Yang ke-10, sering melamun. Adapun fase-fase dari halusinasi itu ada 5. Yang fase 1 yaitu pasien mengalami perasaan mendalam seperti ansietas, kesepian, dan takut. Fase 2 yaitu pengalaman sensori menjijikkan dan menakutkan. Pasien mulai lepas kendali. Fase 3 yaitu pasien menghentikan perlawanan halusinasi dan menyerah pada halusinasi. Fase 4, pengalaman sensori menjadi mengancam jika pasien mengikuti perintah halusinasi, kekerasan, agitasi, menarik diri, dan tidak mampu berespon terhadap perintah yang mampu berespon lebih dari satu orang. Selanjutnya itu ada penata laksanaan, terapi psikofarmakologi. Klien dengan gangguan persepsi sensori halusinasi, salah satu penata laksanaannya yaitu dengan pemberian terapi psikofarmakologi. Selanjutnya itu ada konsep asuhan keperawatan. Yang pertama itu pengkajian. Langkah awal dalam pelaksanaan asuhan keperawatan, pengkajian dapat dilakukan dengan cara observasi dan wawancara pada klien dan keluarga pasien. Menurut O'Brien tahun 2014, pengkajian awal mencakup tentang keluhan atau masalah utama, status kesehatan fisik, mental, dan emosional, riwayat pribadi dan keluarga, sistem dukungan dalam keluarga, kelompok sosial atau komunitas, kegiatan sehari-hari, kebiasaan dan keyakinan kesehatan, pemakaian obat yang diresepkan, pola coping, keyakinan dan nilai spiritual. Dalam proses pengkajian dapat dilakukan secara observasional dan wawancara. Data pengkajian memerlukan data yang dapat dinilai secara observasional. Adapun data subjektif dan data objektif. Data subjektif yang pertama yaitu mendengar suara menyuruh, mendengar suara mengajak bercakap-cakap, melihat bayangan hantu atau sesuatu yang menakutkan, mencium bau darah, feses, masakan dan parfum yang menyenangkan, merasakan sesuatu di permukaan kulit, merasakan sangat panas atau dingin, merasakan makanan tertentu, rasa tertentu, atau mengunyah sesuatu. Data objektif yaitu mengarahkan telinga pada sumber suara, bicara atau tertawa sendiri, marah-marah tanpa sebab, tatapan mata pada tempat tertentu, menunjuk-tunjuk arah tertentu, mengusap atau meraba-raba permukaan kulit tertentu. Adapun diagnosa-diagnosa yang mungkin muncul pada klien dengan gangguan halusinasi menurut Joseph tahun 2014, yang pertama yaitu resiko perilaku kekerasan, perubahan persepsi sensori halusinasi, yang ketiga yaitu isolasi sosial.
Rencana keperawatan, perilaku halusinasi klien menurun, verbalisasi panca indera klien merasakan sesuatu, distorsi sensori klien, perilaku melamun menurun, perilaku melamun menurun sampai meningkat, perilaku mondar-mandir klien, konsentrasi klien terhadap sesuatu, orientasi terhadap lingkungan meningkat. Yang keempat yaitu implementasi. Implementasi keperawatan dilakukan sesuai dengan rencana keperawatan yang telah disusun. Yang pertama, membina hubungan saling percaya, menciptakan lingkungan yang aman, memonitor isi, frekuensi, waktu halusinasi yang di dalamnya, mendiskusikan respon klien terhadap halusinasi, mengajarkan klien mengontrol halusinasi, menganjurkan klien mengontrol halusinasi dengan menerapkan aktivitas terjadwal, menjelaskan tentang aktivitas terjadwal, menjelaskan pentingnya aktivitas yang teratur untuk mengatasi halusinasi, melibatkan keluarga dalam mengontrol halusinasi klien, melibatkan keluarga dalam membuat aktivitas terjadwal, melibatkan keluarga dalam memantau pelaksanaan aktivitas terjadwal. Evaluasi dapat dilakukan dan yang diharapkan pada klien yaitu klien dapat membina hubungan saling percaya, klien mampu mengenal halusinasinya, klien mampu mengontrol halusinasinya dengan melakukan aktivitas terjadwal dengan baik, klien mampu menerapkan aktivitas terjadwal yang sudah disusun dengan baik, klien mampu menggunakan obat secara rutin. Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.